Tatoma'innah itu apa balap syaitan? Tumakninah. Al tumakninah. Tenang. Pelan. Jadi yang pertama ternyata itu koreksi Nabi. Rukuk jaloho tenang rukuk mi. Tumakninah. Satu. Di rukuk itu harus tumakninah. Itu rupa kesalahan di bayon naki. Padahal ia mungkin ibene sungone porro nih kepada Rasulullah. Udah coba lah buat apalagi sembahyang sunat do kan? Sembahyang sunat masjid do. Nah, jadi Nabi harus lama. Jadi Nabi mengatakan kamu harus betul tatoma'inna rokian. Aku tenang jolo rukuk nai. Ulang maturu untuk rukuk nai. Satu. Jadi yang goleng maturu untuk kita laut tu laut debi. On contoh on sahabat dodon. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sumarfa'a hatta tak tadilu fa innaha. Lalu berbangkitlah dan beriktidarlah sambil berdiri, nggak ada masalah. Kemudian sumasjudu hatta tatoma'innu sajidan. Nah, kemudian yang kedua ini bersujudlah kamu serta tumakninah dengan lambat, dengan tenang. Jadi sujud itu harus tenang, harus lama, harus lambat. Tatomainnah. Dua. Jadi ternyata sederhana sebetulnya. Tainggo yang bangia, itu apa ya? Kan sudah, saya kan cukup baca subhanahu akla, subhanabil akla wa bihamdi, subhanahu akla wa bihamdi, subhanahu akla. Kan baru baca dong. Ternyata tidak cukup sekedar baca, harus ada istirahat. Harus ada tumakninah. Tatomainnah kata Rasulullah. Dua. Yang ketiga kata Rasulullah sumarfa'ah hatta tatomainnu jalisa. Kemudian bangkitlah dan duduk antara dua sujud ya, sambil tatomainnah jalisa, sambil duduk antara dua sujud juga harus tatomainnah, harus tenang. Habis dibaca tenang jolo. Bade Ustadz sembahyang maturutu. Wow. Apalagi sulit Ustadz? Ya tung angau narak kuda jolo. Ustadz ya bayang arok kemahapal ya sudah. Tung bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ke baca-baca kosong ini Ustadz. Hafal le Tuhan ini ya. Bade kan? Itulah. Jadi makanya anggota ligin Ustadz saya komentai. Ustadz punya sembahyang dia biame. Imam cepat-cepat dia biame. Ya kita kalau sholat mestinya tidak ya. Mungkin dia juga nggak baca hadis ini. Atau mungkin dia baca tapi dia paham dia. Makanya kita mencoba pelan-pelan membuka hadisnya ini. Makanya saya bilang tunjukin hadisnya, tunjukin nomornya. Silakan dibuka sendiri. Nanti dikaji lagi di rumah supaya lebih paham. Jadi anak mudokon bahado halak na paham mungkin membaca hotai mungkin bahan membaca hadis mungkin hafal ya tapi mungkin nggak paham atau mungkin tidak diingatkan. Jadi kemudian apa kata Rasulullah? Mapi kana tolu kan? Tolu. Jadi tatomainnah jalisa, akon duduk antara sujud sonon, akon tenang jolo, adok tumakninah, istirahat jolo. Jadi dia sekedar baca. Coba kita baca sekarang. Coba kita baca pelan-pelan. Rabbi firli, Allahumma firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warjukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Anggota tenang mah kira-kira terbanding coba hati. Coba lihat, umumnya 90% orang itu duduk antara dua sujud paling cepat. Itu godaan setan. Iya. Kalau bacaannya tumakninah ditambah gerakan nama dua double tumakninah, nama double pelani, namur palan mesti nih. Jadi lagi marsambung lumangat. Ulah ko sumbayang anggo lagi minum ko. Halo. Lagi sumbayang ni hak na minum mayate. Betul. Halo.
Cuma nina dibaca udah tong daftar. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi 10 kali. Apakah itu ada tumaknina? Belum. Berarti bukan hanya digerakkan Allahu Akbar wa sujud. Belum. Termasuk bacaan harus tumaknina juga. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Pahami dulu apa maknanya. Kemana arahnya? Subhanarabbiyal a'la, maha suci Engkau ya Allah, maha tinggi, wa bihamdi, Engkau ya Allah yang pantas dipuji. Aku ini hina ya Allah, aku banyak dosa, tidak pantas dipuji. Diam, ulangi lagi. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Insya Allah tangis dia udah minggu dihayati mai. Harus mengerti ya deh. Harus mengerti. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Rabbi ghfirli warhamna. Memang turutu. Sejarah ini cuma dinanai ketenangan yang lebih jadi ternyata lihat tumakninah itu bukan hanya gerakan bacaan, bukan hanya bacaan, sikap hati juga harus tumakninah. Tenang jolo hati-hati, matenake. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, maha tinggi, kepadamu segala pujiku. Hayati dengan hati dulu. Engkau ya Allah yang dipuji, aku enggak pantas dipuji. Atau mudah ropi auto morakan enteng ronde tautatku wajar Tuhanku. Contohnya itu contoh. Jadi memang kita hati kita pahamkan dulu gitu. Atong gusunguni muda dison nai hormati ya Tuhanku. Ya memang yang pantas hanya Engkau ya Allah. Aku ini orang hina ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Kalau orang tahu dosaku ini nggak ada apa-apanya. Jadi terima itu. Rasakan dulu itu, baru lanjut lagi. Itu namanya tumakninah. Jadi aja nanti. Jadi terakhir merokku, terakhir nak opat nih, serupa nakin kembali sujud. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma fa'ala dzalika fi sholatika kulluha." Si botohoni Rasulullah, sudah sumbayamu sunguni madabaya. Kulluha. Jadi itulah intinya. Artinya apa? Halat saja sahabat Rasul di zaman Rasul 3 kali dia sholat, dinyatakan Rasulullah sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kurang tumaknina. Atau pelajaran pertama, hati-hati kita sholat, tidak boleh cepat-cepat. Sampai hadis Nabi mengatakan sholat yang paling dibenci oleh Allah dan Rasul adalah sholat seperti burung matok makanan. Jadi lebih lambat lebih bagus. Itu kuncinya. Jadi kalau kita masih ingin cepat-cepat, pertanda kita belum khusyuk. Itu tanda yang paling gampang. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi bukan pendapat saya, tapi memang perlu dilatih, perlu dikaji, dipahami. Araku imajolo sembahyang majolita. Apa cuma kaji doa ya. Kan doa. Halo. Doa Jadi kalau kita lihat 8 itu doa semua. Allah mau firli ya Allah, ampuni aku ya Allah. Doa ini. Dia mah kalau bisa doa itu kalau perlu tunjukkan. Allah mau firli atau Rabbi firli. Ampuni aku ya Allah. Tadi aku begini. Kemarin aku begini. Nah bulan lewat congono. Kalau sampaikan kepada Allah, ungkap satu persatu dosa kita. Sampaikan dosa kita kepada Allah. Ada kunonna ono katulang. Tapi ano habis sembahyang naman. Habis nakin do beda na jawaban ni nakin di mana kau tempatkan Allah. Kuna betul. Kalau Ustaz Abe, mungkin isa may sebetulnya benar ko nakin. Tekat jolosotikan poin-poin ini karena memang kebanyakan dabu Ustaz hitor pajaban dokon na sanaki mando tunggay nakin sampikon warak ko sampikon yung muli bingung doaon yan. Jadi sistem na ulala memang akon terus terang ate kakak langsung to the point. To the point. Jadi maksudnya memang sonsotikan mangura yon nakin. Jadi memang pada intinya takut nakin dokun Ustaz tahun kita bukan hanya sekedar mengerti, tapi harus
memahami, maka lebih dalam dari itu menyadari apa arti yang kita baca. Dengan itu, bagaimanapun siapapun dia orangnya, ketika dia menyadari apa yang dia baca, pasti dia pelan sholatnya. Sedangkan kebanyakan kita hanya mengerti, sehingga memahami. Betul, mengerti saya betul. Jadi kan ison manakin, saya ujung naletak minakin nama buki. Jadi mungkin Ustaz, ison majulu mungkin poinnya, au mungkin manggil tolong tu Ustaz, ulang itu kita sembahyang. Mengubah, tak jelas jolo. Tak jelas cari tempat sembahyang baru mangan, selesai. Anda mungkin pendapat kulit pengerti. Jadi mungkin di mana Allah kita tempatkan? Anda masih tanya sebenarnya. Di mana Allah kita tempatkan kita sholat? Jadi gok poin nak kita teh. Pertanyaan besar. Jadi Anda sebetulnya pertanyaan besar. Nah, harus kita jawab. Baru nak pertanyaan berikutnya nunggu saya. Jangan majol nak pertanyaan dasar na jol. Jadi, apakah kita bahas dulu satu, baru nanti kita selalu di sini berjamaah di sini aja ya? Ya, udah kalau cuma di sini. Jadi anak ini udah hidup jolo, sangat dia Tuhan sembahyang kita. Jadi yang usah betul. Yang dasar buat hidup ini anak ini bisa betul. Aduh, hampir dapat jawaban. Karena aku memahami. Iya, betul. Aku memahami betul yang dibaca sholat ini. Itulah jadi Tuhan Allah. Iya. Ini baca Allah. Baca ini betul memahami. Jadi tujuan memahami. Mengerti. Dan yang bersambung anak ini, jangan kamu sholat, tapi ilaki seperti nama. Karena bukan nama. Bacaannya jadi pahamnya. Iya. Jadi bukan ada sumagu kia anak ini. Dari mana dokternya anak ini? Segala pengertian sudah pengertian. Dipahami. Tidak karena mungkin ini cepat-cepat sholati. Jadi menyampaikan Allah itu seperti bacaannya. Tunjuki aku. Tunjukinya seperti apa? Para suhada, para awliya. Para Rasul Allah. Jadi langsung berlaku jadi penjelasan aku ada. Jadi baik, mungkin ada pertanyaan. Nanti kalau tulang opinakin perlu diperjelas bacaan dulu. Dari memang inti awalnya kembali kepada tauhid dulu. Jadi ketika kita sholat perlu kita paham bahwa menurut Allah itu di mana ketika sholat. Itu mah sangat penting. Kalau kita salah menempatkan, ya sholat kita sebetulnya tertolak. Inilah yang sering terjadi. Nah, sekarang coba kita lihat Qur'annya bagaimana. Jadi kalau kita sholatkan mulai dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu dulu. Berarti Allah itu Maha Besar. Bagaimana besarnya Allah? Pasti lebih besar dari bumi ini. Lebih besar dari alam ini. Lebih besar dari segala-galanya. Itu dulu. Makanya kenapa sholat 94 kali kita mengucapkan Allahu Akbar. Rukuk Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Jadi kalau kita sholat 17 rakaat itu 94 kali kita mengucapkan Allah Maha Besar. Pahamkah kita Allah Maha Besar? Itu satu. Jadi Allah Maha Besar itu berarti lebih besar dari rumah ini. Lebih besar dari kita. Lebih besar dari bumi ini, lebih besar dari matahari, lebih besar dari bulan, lebih besar dari alam semesta ini. Pada alam semesta ini, dari timur ke barat itu, matahari yang kecepatannya, ya kecepatan matahari itu 360.000 km per detik. 360.000 km. Oh, itu Medan 3.000 meter deh. Jadi, sadetik tek nih matahari ini. 3.600 360.000 kilometer. 360 km detik. Nek kecepatan songoni bumi on
perlu 13 miliar tahun baru terputar dia alam. Itu masih kecil. Kenapa? Karena Allah pasti lebih besar dari alam ini. Itu dulu yang pertama. Satu. Ini di mana dasarnya? Dasarnya coba kita lihat surat Al-Isra. Jadi yang menjawab biar surat pertama dulu. Ini karena ini memang ayat 110, coba lihat ya. Surat 17. Ayat 111. 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattahis waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minad dulli wa kabbirhu takbira. Ketemu 111. 111. Agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya, besarkan Allah dengan seagung-agungnya, besarkan dengan sebesar-besarnya. 111 masuk teh. Oke, satu. Itu dulu. Kemudian yang kedua, di mana Allah? Jadi Allah itu besar. Yang kedua, Allah itu maha dekat. Nah, coba kita lihat Al-Baqarah 180. Al-Baqarah, coba Al-Baqarah 186. Jadi memang akod sadar anak mengkaji Tuhan memang ayatnya tidak bisa satu ayat, harus beberapa ayat kita lihat. Nah, coba lihat Al-Baqarah 186. Ketemu? Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sungguh aku ini dekat. Jadi biacarana Allah itu maha besar dan maha dekat. Dan mulai bagaimana mengawinkan besar tapi dekat. Kalau Tuhan di Ka'bah dekat apa jauh? Jauh, berarti salah. Kan itu aja. Jadi bertentangan dengan Quran gitu loh. Ya. Sekarang bagaimana dekatnya? Jadi bagaimana dekatnya? Kita lihat Quran menyebutkan surat 50 ayat 16. Ini supaya coba kita pikirkan pelan-pelan. Surat Qaf ayat 16. Coba surat 50 surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi. Ya. Pako nakosahu tafsahu wa nahnu aqrabu ilaihi min habalil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa dibisikkan oleh hatinya. Jadi Allah menciptakan manusia dan Allah tahu apa dalam bisikan hati kita. Kenapa? Ya, wa nahnu aqrabu min habalil warid. Karena kami, kata Allah, aku kata Allah lebih dekat daripada tulang lehernya. Gimana dekatnya Allah itu? Lebih dekat dari tulang leher. Dekat enggak kita dengan tulang leher kita? Dekat. Allah lebih dekat lagi. Artinya apa itu? Berarti Allah itu sebetulnya menyatu dengan kita. Aneh itu. Dia lebih dekat tulang leher. Jadi dia maha besar, menyatu dengan kita. Nah, kemudian besar menyatu dengan kita. Dekat sekali, besar. Di mana kita tempatkan yang besar dan dekat? Nah, kemudian dijawab lagi oleh Allah pada surat 4. Ini ringkasnya saja ayat 126. Coba lihat An-Nisa 126. Walillahi ma bis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maksud deh, ketemu. Ya, An-Nisa 126. Nah, coba. Wa kana Allahu, dan adalah Allah. Wa kana, dan adalah Allah. Wa kana Allahu bikulli, apa bikulli itu? Terhadap sesuatu, terhadap segala-galanya, sayin sesuatu, muhito,
meliputi. Jadi Allah itu meliputi segala-galanya. Coba gimana kira-kira padomuhon besar, dekat, meliputi? Ini dia kira-kira yang paling bisa menentukan. Dia besar, dekat, meliputi. Itulah di mana kira-kira Allah itu. Kan Allah dia mengatakan, aku ini besar, sangat besar, lebih besar di alam ini. Tapi aku juga dekat. Tapi dekat aku ini meliputi segala-galanya. Nah kalau gitu pertanyaannya, kira-kira Allah itu di mana kalau begitu? Balik sifat nama. Sifat Allah. Jadi Allah itu meliputi kita. Jadi artinya apa? Saat kita sholat, rasakan Allah itu ujung rambut sampai ujung kaki, seluruh badan kita ini diliputi oleh Allah. Seluruh alam ini Allah ini betul-betul tidak ada satu kedipan mata, satu helai rambut, satu perasaan yang tidak diliputi, dipahami oleh Allah. Jadi kalau kita sudah merasa segala-galanya kita direkam oleh Allah, diliputi oleh Allah, sebetulnya kita sholat itu kita sudah nggak ada. Ada namanya ilmu matematik. Kalau tak terhingga dibagi 1, berapa nilainya? Atau 1 dibagi tak terhingga, 1 dibagi tak terhingga. Allah itu kan besar, tak terhingga. Dalam ilmu matematik 1 dibagi tak terhingga sama dengan 0. berarti Allah itu maha halus lagi. Ada sifat Maha besar, kita ini maha kecil. Kalau dibandingkan jadi 0 kita ini. Jadi kita ini sudah seperti nggak ada. Artinya apa? Kita sudah diliputi oleh Allah. Makanya orang ada namanya Syekh Siti Jenar, dia keliru tapi mengatakan fanaul fana. Jadi manusia jadi fana, manusia nggak ada, yang ada Tuhan semuanya. Karena Allah sudah meliputi kita. Ya ada gambar paling gampang beginilah, kopior. Ayat dosa dia ayat nonakit seceret. Kopinya berapa? Pikasnya udah pun nakit kopinya. Sendok. Katakan 1 sendok lah. Yang meliputi air atau kopi kira-kira? Air. Kalau tanya kopi yang di bawah, ini dia diaiki. Di bawah. Kopi yang di atas, ini dia diaiki. Di atas. Ditanya kopi yang di samping, mana airnya? Di samping kiri. Kata kopi yang kanan, samping kanan. Air itu berapa air itu? 1, tetapi dia maha besar sehingga meliputi kopi dia. Jadi Allah itu maha segala-galanya. Kita semua diliputi oleh Allah. Karena Allah itu maha besar. Kita sebetulnya dalam Allah. Makanya dalam ilmu matematik, ilmu logika, 1 dibanding tak terhingga sama dengan 0. Jadi kita saat sholat itu harus menolkan diri. Nah ini yang dikatakan tasawuf sebetulnya. Kita itu Tuhan ulang kita mendekatkan diri pada Allah. Melebur dengan Allah. Itu lebih hebat lagi, melebur dengan Allah. Kalau kita berdekatan dengan Allah, belum menyatu. Ini Allah ini kita ini. Betul. Kalau melebur itu kopi. Ya seperti ini kopi lah melebur. Allahu Akbar, selesai urusan dunia. Itulah 0 dunia itu. 0 fotokopi. Itu baru namanya husuk. Jadi nolkan semua selain Allah. ya pas masuk isini Ka'bah dawi dai. Ala. Tapi namun dong isini Ka'bah. Nah, dong isini Ka'bah. Bagi kita semua ini mai ba menol. Betul. Nolkan. Jadi kenapa kita datang haji menuju Ka'bah? Ka'bah itu 6 sisi. Di atas ada, di bawah ada, di kiri ada, di kanan ada, di muka ada, di belakang. Artinya apa? Allah itu tidak berarah. Semua arah itu mau timur, mau barat, mau utara, mau selatan, mau atas, mau bawah dicakup oleh Allah. Sayyimuhito. Itulah maknanya kenapa kita harus ke Ka'bah. Allah itu tidak punya arah. Kemanapun kau menghadap,
sebetulnya di situ ada Allah. Coba lihat Al-Baqarah 115. Jadi itu kesimpulan tentunya memang untuk sampai ke situ ya nanti kita renungkan, coba betul nggak ini kopi. Jadi siapa kopinya? Kitalah kopinya. Kitalah kopinya kecil-kecil. Siapa Allahnya? Kalau ini misalkan nih airnya. Pertanyaannya, samakah air dengan kopi? Tidak pernah sama. Allah tidak pernah sama dengan kita. Itulah salahnya Syekh Siti Jenar, ahli tasawuf Indonesia. Dia mengatakan saya ini Tuhan. Tuhan sama dengan saya, itu kelirunya dia. Ya nggak boleh, kopi tetap kopi, air tetap air, Allah tetap Allah, kita tetap kita, tapi kita ini teramat kecil dibanding dengan Allah. Makanya kita jadi nol, makanya kita diliputi oleh Allah. Jadi saat sholat, nolkan dirimu, yang ada hanya Allah, maka menangislah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Tapi jelas tadi ya. Lanjut ada mungkin dah. Jadi mungkin alhamdulillah on mur dapat sana titik nete. Tinggalkan dalam prakteknya, dalam praktek atau nete. Apalah kita tenang ya. Jadi ketika on saya nak nama tunjuk teh. Kiblat. Nah, kembali ke kiblat. Kiblat bagi kita adalah Ka'bah. Kalau ada mendokon kiblat syariat adalah Ka'bah, kiblat tarekat adalah hati, kol, kiblat makrifat hakikat adalah Baitul Makmur. Jadi sebenarnya kembali lagi hubungan dengan dokon di Ustadon, artinya berarti meliputi. Jadi dia dehita nasumbayangi para jolo-jolo ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Kemana pikiran kita? Kemana kiblat kita? Apakah kiblat kita? Karena ada soalnya dokun murid perjolo menghadap kiblat. Jadi kadang-kadang kepada kesana cerita tadi, sebagian orang yang sudah naik haji membayangkan Ka'bah itu di depan dia. Makanya dia husu, rasan dia gitu loh. Sumuni deh. Atau tabir jolo di Ustaz mungkin sotikan membuka sotikan tabir mungkin ada. Jadi mau kadang-kadang sumbay. Nah membacai hubayak usahon mungkin hati mungkin atau nurani mungkin membacanya. Berada dalam Ka'bah. Sumuni deh. Kemarin tuh. Ya ada sebetulnya anakin. Cara kita merasakan benar-benar anakin meliputi tadi, diliputi oleh Allah. Baik, jadi mungkin prakteknya jadi apa yang diliputi oleh Allah ya seluruhnya. Apa seluruh itu? Manusia itu tiga. Nanti juga kita harus bahas juga. Tadi makanya kembali kepada tauhid. Apa? Jasad kita, jiwa kita, dan roh kita. Itu diliputi oleh Allah. Saat sholat, apa yang harus betul merasakan diliputi oleh Allah? Jiwa kita atau roh kita lah, rohani kita sementara merasa kita diliputi oleh Allah. Jadi seluruh diliputi oleh Allah. Ombo menek. Jadi yang diliputi itu ya tiga-tiganya, jasad, roh, dan jiwa. Tapi di mana pusat kendalinya? Ada pada jiwa. Nanti kita bahas kenapa pusat kendali di jiwa. Karena sebetulnya saat di dunia sampai kita mati, sebetulnya yang mempertanggungjawabkan diri kita itu bukan jasad, bukan roh, tapi apa? Jiwa. Jiwa bahasa Al-Qurannya nanti kita buka, nafs. Makanya
Redaksi Quran kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan kullir ruh dha'iqatul maut, tidak ada. Atau kulil jasad dha'iqatul maut, tidak ada. Cara dalam Quran tidak akan ada. Yang itu mau apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, nanti pun di akhirat yang mempertanggungjawabkan diri kita itu bukan roh. Karena roh itu unsur Tuhan, dia sudah bagus. Makanya mari kita kirim ke alam arwah. Mohon maaf, sebenarnya itu keliru. Kenapa? Arwah itu baik. Yang tidak baik apa? Lihat Quran. Wa nafsu wa ma sawwaha. Demi jiwa yang bisa dia baik, bisa buruk. Fa'alhamaha puduraha wa taqwaha. Jiwa itu diberi oleh Allah fujur, keburukan, diberi oleh Allah takwa. Makanya kata Allah, qad aflaha man tazakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Jiwa menjadi kata kunci, bukan roh. On pada arok kunaron. Jadi memang itu saya bilang, kita bicara sholat tidak bisa kecuali kita bicara tauhid. Tidak bisa kita kecuali mengenal diri, mengenal Tuhan. Bagaimana kita sholat nggak kenal kita dengan Tuhan? Kita mau nyembah dia. Getsumbaho nia tenang ibu Tuhan nia. Nah itulah yang sering terjadi selama ini. Apa yang terjadi? Apa yang? Ulang dengan da pelajaran Tuhan jong, gue siapa ya Tuhan ritik moya. Itulah ajaran di kita, sehingga nggak berani orang di mana Tuhan, siapa Tuhan? Al-Quran dahnya sendiri. Ini yang buat kita itu semakin gersang beragama. Arokku sementara majolo baru non kita sembayang baru sampai toko itu siapa jadi. Insya Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi bulan depan ini pada praktik nama pakai papan tulis kita. Asubino itu mana jiwa, mana raga, mana jasad,